Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang patut kita ikuti. Dialah Nabi yang mengeluarkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sesuai dengan firman Allah, minaz zulumati ilan nur. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini adapun judul ceramah yang sempat saya sampaikan, yakni 3 nasihat yang agung. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pernah suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mait." Hiduplah sesukamu, akan tetapi ketahuilah engkau akan mati. Wahbil man ahbabata fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapapun yang engkau mau, tapi ketahuilah engkau pun akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan kerjakanlah apa yang engkau ingin kerjakan, tapi ketahuilah engkau pun akan diberi balasan dengannya. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam ini mengandung 3 makna, mengandung 3 nasihat yang perlu kita ketahui bersama. Yaitu yang pertama, isma syi'ta fa innaka mait. Hiduplah sesukamu, akan tetapi engkau akan mati. Sebagian ulama berkata bahwasanya kalimat ini merupakan ancaman yang besar bagi kita semua. Kalimat ini merupakan peringatan yang besar bagi kita semua, bahwasanya semua manusia yang hidup di permukaan bumi ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Karena sudah jelas dan pasti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi oleh sebab itu, setelah kita tahu bahwasanya setiap kita akan mati, maka yang menjadi pertanyaan di sini adalah bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, selagi kita masih hidup di permukaan bumi ini, selagi kita masih diberi sisa-sisa hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mempergunakan umur kita yang sekarang ini untuk memperbanyak bekal kita menuju pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua
yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam ialah wahbib man ahbabata fa innaka mufariquh, dan cintailah siapapun yang engkau mau, tapi ketahuilah engkau pun akan berpisah dengannya. Di sini kita diperbolehkan mencintai siapapun, akan tetapi ketahuilah kita pun akan berpisah dengannya. Baik itu perpisahan yang bersifat sementara maupun perpisahan yang bersifat selamanya berupa kematian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu hendaknya dalam mencintai sesuatu hendaknya sewajarnya saja. Jangan sampai kecintaan kita kepada suatu bentuk melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam ialah wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan kerjakanlah apa yang engkau ingin kerjakan, tapi ketahuilah engkau pun akan diberi balasan dengannya. Kalimat ini merupakan peringatan yang besar bagi kita semua, khususnya bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya setiap amalan yang kita kerjakan di dunia ini, baik itu amalan yang besar maupun amalan yang kecil, amalan yang nampak maupun amalan yang tersembunyi, amalan yang baik maupun amalan yang buruk, itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan atas apa yang telah kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun itu sebesar biji zarrah, maka Allah akan balasnya dengan kebaikan pula. Begitupun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun itu sebesar biji zarrah, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan pula. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari materi ceramah yang sempat kami sampaikan ialah ketiga nasihat yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam ini bukan hanya disampaikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nasihat yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam ialah bertujuan kepada semua manusia yang ada di permukaan bumi ini, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Ketiga nasihat ini perlu kita tanamkan baik-baik, perlu kita pelajari baik-baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang hidup kita. Kita hidup di dunia ini pasti akan mati. Kemudian berikutnya, sesuatu yang kita cintai kita akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, apapun yang kita kerjakan di dunia ini pasti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan atas apa yang telah kita kerjakan. Kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia al-insan anil khata'i wan nisyan. Manusia tak pernah luput dari salah dan lupa. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.